Satu sisi kita tahu cukai rokok selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara cukup besar. Di sisi lain, produk yang sama telah menimbulkan beban kesehatan dan sosial tinggi di tengah masyarakat. Sehingga ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah antara menjaga stabilitas fiskal dan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pemerintah yang hendak menunda kenaikan cukai rokok untuk tahun 2026 telah menimbulkan beragam anggapan di masyarakat. Satu sisi, kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri pekerja tembakau, termasuk konsumen rokok yang menikmati tidak naiknya harga rokok. Di sisi lain, kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu momentum mengembalikan fungsi cukai ke arah yang lebih baik, yakni pengawasan konsumsi, bukan semata-mata penerimaan. Masalah cukai rokok memang menjadi salah satu topik bahan perdebatan sejak lama antara pemerintah dan kalangan masyarakat yang selama ini gencar melakukan kampanye anti rokok dan pengurangan konsumsi rokok di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun tiap rokok yang dibakar setidaknya menghasilkan dua hal, yaitu penerimaan negara dan biaya kesehatan masyarakat. Ini tentu menjadi dilema bagi pemerintah. Satu sisi kita tahu cukai rokok selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara cukup besar. Di sisi lain, produk yang sama telah menimbulkan beban kesehatan dan sosial tinggi di tengah masyarakat. Sehingga ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah antara menjaga stabilitas fiskal dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan untuk tahun 2024, penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai 216,9 triliun. Ini menunjukkan bahwa cukai rokok memiliki kontribusi yang kian besar terhadap penerimaan negara, yang hampir mencapai 90% dari total cukai nasional. Meski demikian, tingginya penerimaan negara dari cukai rokok bukan berarti sebagai tanda keberhasilan dalam hal kebijakan, akan tetapi menjadi cermin masih tingginya konsumsi rokok di tengah masyarakat. Kalau kita lihat data BPJS selama tahun 2019, negara mengeluarkan anggaran sekitar 15,6 triliun untuk membiayai penyakit akibat rokok, dan hampir 6 juta anak di Indonesia menjadi perokok aktif. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, saya kira pemerintah dan masyarakat yang selama ini gencar mengkampanyekan pengurangan konsumsi rokok kiranya perlu duduk bersama mencari jalan keluar. Dalam artian, satu sisi dengan cukai rokok, pemerintah tentu mengharapkan bisa tetap menghasilkan penerimaan negara, tapi di sisi lain pemerintah bersama masyarakat termasuk praktisi kesehatan mestinya harus juga mengupayakan bagaimana supaya beban kesehatan akibat rokok bisa diminimalisir, termasuk menekan konsumsi rokok di masyarakat, sehingga nantinya kebijakan terkait cukai rokok satu sisi bisa berkontribusi untuk membiayai kesehatan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, sehingga perdebatan terkait cukai rokok juga bisa menjadi jalan keluar. Karena selama ini kita tahu bahwa upaya menekan konsumsi rokok di Indonesia melalui kebijakan kenaikan cukai rokok tidak sepenuhnya efektif. Karena kalau kita lihat konsumsi rokok selama ini di masyarakat, meski cukai rokok dinaikkan tetap masih tinggi. Meski harga rokok mahal, konsumsi rokok masih tinggi. Ketika harga rokok tinggi, perusahaan-perusahaan rokok justru memproduksi rokok-rokok murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga banyak kemudian beredar rokok yang selama ini dianggap ilegal oleh pemerintah. Itu akibat dari naiknya harga rokok yang selama ini banyak dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga banyak beralih memproduksi tembakau rajangan untuk dijadikan sebagai rokok pilitan. Sehingga menurut saya upaya menekan konsumsi rokok di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan kebijakan menaikkan cukai rokok, akan tetapi diperlukan langkah dan upaya kampanye-kampanye kreatif
yang bisa membangun kesadaran masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur untuk tidak mengkonsumsi rokok. Dengan demikian, naik dan tidaknya cukai rokok ketika kesadaran sudah terbangun tidak akan mengaruh terhadap konsumsi rokok di tengah masyarakat, karena sudah terbangun kesadaran bahwa rokok merugikan kesehatan.